Informasi dan inspirasi. Bersatu. Pak Ari, selamat pagi. Selamat pagi. Salam hangat dari ND Kota Pancasila, Pak. Salam hangat. Sejahtera kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa hari ke-7 Ramadan 1445 Hijriah. Semoga lancar sampai berbuka, Pak. Oke, baik Pak. Sebelum kita membahas tentang 12 rekomendasi untuk tangani kekerasan di satuan pendidikan, mungkin ini bisa dipaparkan begitu Pak ya, jumlah pengaduan kekerasan yang sudah diterima oleh KPAI di tahun 2024 ini. Ya, mulai dari Januari hingga Februari akhir kemarin kita menerima 121 aduan dan di dalamnya mencapai 141 kasus dan kurang lebih 60% dari jumlah aduan itu terjadi di satuan pendidikan, baik pendidikan yang basisnya sekolah maupun pendidikan yang basisnya keagamaan. Dan miris sekali aduan yang masuk kepada kita tidak sekedar kekerasan yang kemudian ringan, tapi juga kekerasan berat yang kemudian berujung pada adanya korban ya, hingga kematian. Dan tentu akibat dari kekerasan secara psikis terutama itu mendorong kemudian beberapa aduan ke kami anak melakukan tindakan yang cukup naas ya, yaitu mengakhiri hidup ya, karena trauma dari kekerasan yang dia terima. Seperti itu, Mbak. Oke. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya bagaimana Pak untuk jumlah kasus ini? Apakah lebih tinggi begitu dibandingkan tahun-tahun yang lalu begitu? Kalau di tahun 2023 kasus di pendidikan, di kekerasan di satuan pendidikan itu kurang lebih ada 329, tetapi selama 1 tahun 12 bulan. Nah ini yang baru beberapa bulan ya, baru 2 bulan sudah cukup 100 tinggi lebih gitu, begitu. dari jumlah aduan yang masuk kepada kami kan begitu. Nah tentu di akhir-akhir tahun 2023 juga media sosial kita, pemberitaan media offline maupun online banyak sekali laporan-laporan terkait kekerasan di satuan pendidikan gitu. Nah ini merupakan alarm pengingat agar kemudian di tahun 2024 kita lebih waspada, kita lebih serius ya. Kemudian kita lebih mengarah kepada tindakan-tindakan promotif, preventif, bagaimana menjaga satuan pendidikan kita agar tidak terjadi kekerasan di dalamnya. Ini cukup tinggi begitu ya, dari data yang sudah dipaparkan bahwa sampai dengan saat ini sudah 140-an lebih begitu ya kasus yang terjadi di satuan pendidikan, teristimewa kekerasan terhadap anak. Nah, dari aduan-aduan yang diterima, apa sebenarnya penyebab yang paling banyak ya didapati dari kekerasan terhadap anak ini? Iya, jadi sebenarnya masih banyak yang nggak masuk di aduan kan begitu, karena kekerasan yang terjadi itu kan ibarat fenomena gunung es. Sebagian saja yang muncul, masih banyak juga sebagian yang kemudian masih terpendam. Saya kira ini butuh partisipasi dari masyarakat agar kemudian berani mengadu sehingga akan melindungi siswa-siswa kita di satuan pendidikan. Nah rata-rata dari yang kami dalami penyebab kenapa kemudian marak terjadi kekerasan di satuan pendidikan, yang pertama adalah karena mereka kadang ada masalah di keluarga. Di keluarga sering mendapatkan perlakuan kasar, di keluarga kurang mendapatkan pengasuhan yang sehat ya, kurang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan pengawasan. Dan tentu kadang juga latar belakang keluarga yang broken home lah begitu, pisah antara suami istri. Kemudian yang kedua juga latar belakangnya karena
ingin kemudian menunjukkan eksistensi dirinya. Kemudian dia bergabung pada kelompok tertentu atau circle tertentu ya. Kalau bahasa ininya gabung di kelompok geng tertentu yang kemudian cenderung mengarah kepada kegiatan-kegiatan perilaku yang menyimpang begitu. Sehingga ya tadi dia pengen menunjukkan eksistensinya, pengen menunjukkan percaya dirinya dengan kemudian bergabung pada kelompok tertentu, ternyata di sana justru mempengaruhi anak ini kemudian berperilaku menyimpang, melakukan kekerasan kepada temannya atau bahkan menjadi korban kekerasan di lingkaran geng itu atau circle itu. Yang berikutnya tentu tidak lepas dari pengaruh media sosial yang ditonton oleh anak-anak kita. Banyak tayangan-tayangan media sosial yang kemudian memperagakan kekerasan. Anak-anak yang kemudian main game juga banyak sekali game-game yang ada unsur kekerasan di dalamnya. Yang itu tentu mempengaruhi alam bawah sadar anak sehingga dia cenderung kemudian kalau ada begini penyelesaiannya seperti apa yang pernah dia lihat, penyelesaiannya apa yang kemudian pernah dia tangkap dari tontonan media sosial. Salah satunya juga bagaimana praktek-praktek kekerasan yang kemudian sering viral di media ya oleh oknum-oknum tertentu ini kemudian tidak terkendali begitu. Misalkan kejadian kekerasan di sekolah mana, pengeroyokan kepada temennya, viral yang luar biasa nggak terkendali. Salah satunya kadang kita juga minta kemudian diblok ya oleh Kementerian Kemenkominfo begitu. Itu beberapa faktor yang menjadi pemicu ya anak-anak melakukan kekerasan atau menjadi korban kekerasan di satuan pendidikan yang kami tangkap dari hasil pengawasan begitu. Poin pertama tadi bahwa pelakunya adalah pernah menjadi korban begitu Pak Aris ya, sehingga ia melakukan hal yang sama sesuai dengan apa yang pernah dialami kepada orang lain begitu, kepada teman-temannya. Nah Pak Aris, ini melihat fenomena kasusnya ini sudah semakin tinggi begitu ya terkait dengan kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan. Apakah ini karena masyarakat kita ya sudah mengetahui ataupun sudah mengetahui jelas begitu ya prosedur pelaporan, kemudian sudah tahu juga ya dampak dari kekerasan yang dialami oleh anak mereka sehingga mereka melakukan aduan tersebut begitu Pak Aris. Menurut Anda seperti apa? Ya, saya kira itu ada kesadaran atau ada nalar kritis yang sudah muncul di tengah masyarakat kita. Saya kira ini satu hal yang positif karena dengan berani bicara, berani melaporkan, sebenarnya dia sudah melakukan bagian dari upaya perlindungan agar tidak terjadi korban yang lain tentunya. Dan ini juga menjadi bagian dari peran media juga kan ya. Dan ya seperti ini ya, seperti RRI ini juga bagian dari mengedukasi masyarakat. Nah, masif edukasi ini berdampak kepada pengetahuan masyarakat yang meningkat bahwa kekerasan kepada anak ini berdampak sistemik, tidak hanya jangka pendek tapi juga bisa jangka panjang trauma yang dihasilkan. Nah, dengan begitu kan akhirnya orang tua, masyarakat menjadi waspada, menjadi bagian yang ingin kemudian berpartisipasi untuk kemudian melakukan pencegahan dan penanganan. Salah satunya mereka aktif ketika ada masalah mengadukan, ketika ada kekerasan kemudian peduli untuk kemudian mencegah, peduli untuk mengawasi lingkungannya agar anak-anak di lingkungannya tidak menjadi korban kekerasan. Untuk menuju Indonesia Ramah Anak, kemudian KPAI ini merekomendasikan ada 12 poin penting begitu ya, semacam ini solusi untuk bisa meminimalisir kasus yang terjadi saat ini marak dibicarakan begitu Pak Aris ya. Nah ini kabarnya ini mengeluarkan 12 rekomendasi. Sudah sejauh mana perkembangannya Pak Aris?
Jadi rekomendasi ini tentu berangkat dari hasil pengawasan kami selama 2023, kemudian hasil kerjasama kita, koordinasi kita lintas kementerian, ada Kemendikbud, ada Kemenak yang merupakan leading sektor di dalam membina satuan pendidikan. Dan terakhir kami Februari kemarin atau Maret awal kemarin menyelenggarakan FGD, Focus Group Discussion, terkait bagaimana mencari solusi penanganan, pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kami undang dari pakar psikologi pendidikan, kita undang dari pakar sosiologi pendidikan, kita libatkan perguruan tinggi, kita libatkan juga beberapa organisasi profesi guru untuk kemudian mengidentifikasi hal-hal yang strategis untuk kemudian dilakukan oleh kementerian maupun lembaga, oleh pemerintah daerah, oleh satgas, oleh tim pencegahan penanganan kekerasan di tingkat satuan pendidikan, ya, terkait bagaimana mengakhiri kekerasan di satuan pendidikan, sehingga muncul 12 itu. Diantaranya bagaimana percepatan ya pembentukan satgas dan tim TPPKS ini, karena itu amanat dari Permendikbud 46 tahun 2023. Sementara Permendikbud 46 tahun 2023 ini sudah disepakati lintas kementerian, setidaknya ada 8 KL ya, kementerian dan lembaga yang MOU untuk mengimplementasikan itu. Ada Kemendagri, ada Kemen PPA, ada Kemendikbud, ada Kemenak, ada Kemenkes, ada Kemensos ya, untuk kemudian bersama-sama turun tangan. Nah, yang berikutnya juga dalam rekomendasi itu kita tekankan bahwa pemerintah daerah dalam konteks membentuk satgas itu diisi oleh lintas OPD tadi yang menjadi yang menjadi organisasi vertikalnya kementerian gitu. Misalkan ada DP3AKB, UPT DPPA, ada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, ada BKKBN misalkan di daerah lah, itu terlibat di dalam satgas itu. Untuk apa? Agar penanganan kekerasan kepada anak khususnya di satuan pendidikan itu komprehensif gitu. Karena tidak bisa sekedar penanganan anak itu dilihat dalam kacamata hukum, perlu juga dilihat dalam kacamata psikologis, perlu juga dilihat kacamata psikososial ya. Karena dia juga punya hak untuk didampingi secara psikologis, didampingi secara psikososial, ya, mendapatkan rehabilitasi, mendapatkan pendampingan hukum dan seterusnya. Nah, maka ketika membentuk satgas harus diisi lintas OPD tadi, dan kami tekankan di dalam rekomendasi itu agar tim yang terlibat, orang-orang SDM yang terlibat dalam satgas itu betul-betul terlatih, mengerti bagaimana dia melakukan kerja perlindungan anak gitu, sehingga ini bukan sekedar dibentuk berdasarkan SK kepala daerah begitu, tapi memang betul-betul SK yang di dalamnya diisi oleh SDM-SDM yang punya skill, yang punya kompetensi terkait perlindungan anak. Begitu pula di satuan pendidikan juga harus diisi SDM yang punya kompeten, bukan sekedar tim yang menangani atau mencegah ya, tapi betul-betul terpilih, setidaknya guru BK, wakil kesiswaan, guru-guru yang punya perspektif perhatian anaknya lebih begitu, punya kepedulian lebih untuk bagaimana mengawasi anak-anak, melibatkan orang tua, melibatkan RT RW yang di sekitar sekolah itu ya. Karena apa? Kadang anak di sekolah baik-baik saja, keluar pagar sekolah karena menganggap tidak ada yang ngawasi, perilakunya menyimpang. Nah, ini makanya perlu melibatkan RT RW, Satpol PP yang di sekitarnya. Nah, itu salah satu yang kemudian rekomendasi yang kemudian kita dorong, melatih orang-orang yang di dalamnya, SDM yang di dalamnya. Yang berikutnya juga kita dorong agar terus dikuatkan edukasi, sosialisasi, kemudian literasi. Nah, ini penting. Bagaimana ada literasi perlindungan anak di dalam aktivitas pembelajaran. Anak dikenalkan terkait tadi bullying perundungan, dikenalkan terkait bahaya bullying perundungan misalkan, dikenalkan terkait
bagaimana dampak psikologinya, psikisnya bagi korban dan seterusnya, bagaimana konsekuensi bagi pelaku kan gitu, bagaimana membangun disiplin positif di satuan pendidikan. Nah, itu beberapa hal yang kita dorong dan tentu salah satu pesan di dalam rekomendasi itu juga kami tekankan bahwa satuan pendidikan tidak sekedar memiliki tugas dan tanggung jawab terkait pelayanan pembelajaran berdasarkan Undang-Undang Sidiknas, tetapi juga satuan pendidikan punya mandat untuk menjalankan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena di dalam salah satu pasal Undang-Undang Perlindungan Anak jelas itu bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan. Siapa yang memberikan perlindungan? Tentu orang-orang dewasa di dalamnya dan juga sesama temannya, mulai dari guru, tenaga kependidikan, security, semua itu termasuk sesama anak itu sendiri. Nah, itu juga harus menjadi bagian yang harus kita kuatkan di dalam satuan pendidikan. Artinya satuan pendidikan selain punya tusi pelayanan pembelajaran, dia juga harus menjalankan terkait tusi perlindungan di satuan pendidikan, karena itu merupakan amanat mandat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Seperti itu. Oke, baik. Jadi ini sudah tertuang dalam Permendikbudristek ya, nomor 46 tahun 2023. Dan di dalam 12 rekomendasi ini sudah jelas tertuang begitu ya. Ada 12 rekomendasi dan ini kerjasama lintas sektor juga sudah dibentuk dan harus dilaksanakan ya untuk mencegah dan juga menangani kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Baik Pak Ari, sebelum kita akhiri obrolan kita di pagi hari ini, apa yang menjadi pesan dari Pak Aris untuk satuan pendidikan ya, untuk orang tua dan juga pemerintah daerah, dalam hal ini Pemda ND dan juga beberapa kabupaten yang ada di Flores? Ya, kepada para pemirsa RRI ND, kami mendorong agar semua kita turun tangan, agar semua kita gotong royong bagaimana melakukan upaya mengakhiri kekerasan di satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang harusnya memberikan rasa keamanan, kenyamanan, ya kan, kemudian kepastian untuk bagaimana anak belajar secara kondusif, ya kan, bermakna, menyenangkan, harus kita jaga situasi itu agar menjadi tempat betul-betul memberikan nilai, memberikan dampak penguatan karakter, penguatan nilai kepada anak-anak kita atau peserta didik kita. Maka terkait itu langkah taktis yang harus dilakukan, kami berharap Pemda, NTT dan seluruh kabupaten kota di NTT bisa kemudian melakukan percepatan dalam konteks pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Satuan Pendidikan. Memastikan di satuan pendidikan semuanya kemudian sudah membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Keduanya itu merupakan amanat dari Permendikbud 46 tahun 2023 yang di dalamnya juga ada persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Saya kira kalau sudah ada keputusan dari Menteri, maka semua daerah harus wajib menindaklanjuti dan mengikuti. Termasuk bagaimana menyediakan anggaran, menyediakan program untuk kemudian melatih Satgas, melatih tim pencegahan penanganan di satuan pendidikan agar kemudian mereka punya kepedulian, agar mereka punya skill, memiliki kompetensi dalam konteks pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Tentu ketika kita melindungi anak kita di satuan pendidikan, sebenarnya kita sedang investasi masa depan. Kita menyelamatkan generasi-generasi bangsa, generasi Indonesia emas ke depan, agar kemudian negara kita lebih maju, karena anak-anak kita, kemudian daerah kita juga akan lebih maju lagi, ya, sehingga betul-betul terwujud bagaimana Indonesia emas di tahun 2045. Anak Indonesia terlindungi, Indonesia maju. Saya kira itu, Mbak, yang kami tekankan dan kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Aris Laksono untuk waktunya bersama RRI. Sukses dan salam dari ND Kota Pancasila.